Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Almirasari akan mewawancarai, seorang pemuda bernama A. Iqmal Ansurdin. Kita langsung bertanya kepada beliau tentang saya persilakan. A. Iqmal, saya melihat A. Iqmal banyak sekali kegiatan, mulai dari kerja, ngajar, kemudian aktif di Karang Taruna juga, serta olahraga. Nah, bagaimana memanajemen waktu supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik? Untuk jawabannya, banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa mereka semua sibuk dikarenakan waktunya tidak ada. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang sibuk, tapi tergantung mana yang diprioritaskan. Hal yang lebih baik diprioritaskan itu adalah kegiatan-kegiatan yang penting. Jadi di kala waktu terasa padat di antara agenda-agenda yang lainnya, coba prioritaskan hal yang penting. Itu mungkin menjadi alasan kenapa saya pribadi, seorang Iqmal, bisa memanajemen waktu dengan baik. Dari ke Iqmal, siapa sebenarnya sosok yang selalu support terhadap aktivitas Iqmal ini? Kalau support itu secara garis besarnya ada dua orang, ya termasuk ayah saya sendiri, dan yang keduanya adalah guru-guru yang mendampingi ketika mengajar. Itu selalu support apa yang menjadi aktivitas dan minat yang saya pribadi pengen diperdalam gitu, dan seringkali juga memberikan sebuah masukan-masukan yang positif. Dari keempat kegiatan ini, mana yang paling Iqmal senangi dan merasa bahagia ketika menjalaninya? Sungguh bingung apabila ditanya dari empat kegiatan mana yang ingin dijadikan sebagai patokan kebahagiaan saya pribadi, tapi kalau boleh memilih, yaitu karena saya berbasic adalah seorang ahli bela dirinya, jadi pengen memperdalam dunia bela diri saja, tapi di samping tuntutan-tuntutan yang ada, karena mempunyai cita-cita ingin menjadi dosen, jadi saya mau tidak mau untuk memprioritaskan kegiatan mengajar. Di mengajar. Ya. Kemudian di mana kira-kiranya? Apakah di jenjang SD, SMP, TK atau kuliah menjadi pengajar? Pengen mengajar diutamakan sih di perkuliahan, karena memang diri ini merasa cocok ketika berinteraksi dengan pemuda-pemuda sejawat ataupun dengan bapak-bapak, tapi ini menurut pendapat saya pribadi gitu. Kenapa memilih itu? Alasan kenapa memilih dosen ataupun gimana? Alasan kenapa memilih dosen itu karena saya mempunyai cita-cita, salah satunya ingin memang terdengar terlalu idealis atau saya emang terlalu optimis, tapi saya mempunyai cita-cita dan harapan kecil, setidaknya dengan cara mengajar ada sebuah proses mentransfer daripada ilmu, yang dimana ketika proses pentransferan ilmu dengan baik dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nanti bakal mempunyai sebuah nilai manfaat, terutama untuk Indonesia ke depannya mungkin. Kira-kira jika suatu saat ada kesempatan, mau di manakah dan menjadi dosen di kampus manakah? Kalau pengen mau jadi kampus dari antara kampus yang ada di Indonesia, pasti pengen di kampus yang terbaik, mau itu di UI ataupun ITB, jikalau ada kesempatan. Jadi sekarang insya Allah bakal diikhtiarkan. Nah, jika kesempatan itu datang, bagaimana cara supaya mimpi tersebut atau ambisi atau keinginan tersebut bisa tercapai, menjadi dosen di universitas terbaik khususnya di Indonesia? Ya. Jika ada yang bilang ingin menggapai sesuatu tapi hanya sekedar dari ucapan doang, itu seperti hanya lagi mimpi di siang bolong. Jadi di kala waktu serasa sempit dikarenakan kesibukan-kesibukan yang lain, jadi diprioritaskan dulu hal yang ingin dituju, yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Terutama untuk saya mempunyai sebuah kebiasaan itu membaca atau seringkali berdiskusi dengan teman-teman, yang dimana dalam diskusi itu membicarakan hal-hal yang ingin saya memperdalami, terutama dalam bidang sosiologi. Bisa jadi dengan cara-cara kecil seperti itu, insya Allah nanti akan ditemukan sebuah jalan yang dimana saya bisa menggapai apa yang dicita-citakan. Nah,
close statement-nya nih, pernyataan terakhir di sesi wawancara singkat ini. Bisa lihat ke pemirsa sebentar. Ya. Statementnya adalah close statementnya adalah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Memang semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya sekedar bisa berusaha, berjuang, kemudian berdoa untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Tidak ada alasan untuk menyerah dalam meraih cita-cita. Selama berjuang dan berusaha, insya Allah akan ada kesempatan yang ada. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.